Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Kali ini saya mau bahas soal-soal assessment bagian kedua, materi sistem periodik dan penentuan letak unsur dalam tabel periodik, materi kimia kelas 10 semester 2. Ada 10 soal pilihan berganda yang mau saya bahas ya. Langsung aja saya mulai ya. Nomor 1, pasangan unsur berikut yang mempunyai kemiripan sifat adalah kemiripan sifat itu bisa dilihat dari golongannya sama. Dan kalau mau lihat golongan sama, kita bisa lihat dari elektron valensi yang sama. Kalau mau lihat elektron valensi, ya kita harus buat konfigurasi masing-masing. Jadi kalau kayak A ini Na11 281 kan, golongan 1A. Ne10 28, golongan 8A. 1A 8A udah pasti nggak segolongan. Mg12 282 golongan 2A, Ca20 2882. Nah, ini sama-sama 2A. Berarti ini pasti sifatnya mirip. Boleh dicek ya ke yang lainnya ya. Udah paham caranya ya. Nomor 2, di antara unsur berikut yang paling kuat menarik elektron. Tinggal cari yang paling kanan. Kalau kanan itu cenderung menarik elektron, kiri melepas. Kanan tapi ada kecuali ya, kecuali gas mulia. Gas mulia tuh 8A. Kenapa sih 8A enggak? 8A itu udah stabil konfigurasinya. Jadi dia tuh nggak mau narik elektron, nggak mau ngelepas elektron. Dia udah nyaman. Jadi yang tertinggi itu adalah yang 7A. Kalau nggak ada 7A yang 6A. Kalau nggak ada 6A yang 5A gitu ya. Yuk kita masukkan dulu posisi mereka. Kita belajar lagi melihat posisi mereka di tabel periodik ya. 11 kan 281. Artinya baris ketiga 1A. P di sini. Q itu 5 berarti 2, 3. Baris kedua 3A. Sini Q. R itu 9, 27. Baris kedua 7A. Udah ketahuan nih jawabannya si R. Yang D itu S 22 ya. Kalau 4 itu kan 22. Berarti di sini si S. T udah pasti di sini. Jadi semakin ke kanan itu makin kuat menarik elektron. Opsi yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor 3. Jari-jari atom unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin bertambah. Iya benar ya. Sehingga efeknya apa? Oke, sebelum kita jawab, ini dulu ya, yang dihafal kalau bisa ya. Ada dua, apalah istilahnya, grafik lah ya. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi semua tanda kepala panah itu menandakan semakin besar. Jadi kalau mau baca ini, semakin ke kiri makin besar. Kalau mau baca ini, semakin ke bawah makin besar, gitu ya. Ini sebaliknya, ke atas besar, ke kanan besar. Apa-apa aja sifat keperiodikan yang memiliki pola yang seperti ini. Sini jari-jari. Jadi jari-jari ke kiri makin besar, kanan makin kecil. Atas kecil, bawah besar. Sekarang ingatnya satu aja supaya nggak terbalik-balik. Kiri besar, bawah besar. Sifat logam juga bisa ya. Sifat logam. Yang ke atas ini bisa energi ionisasi, bisa afinitas elektron, bisa ke elektronegatifan atau elektronegativitas. Jadi tiga-tiga ini ke atas makin besar, ke kanan makin besar. Oke, kita kebalik soal. Katanya jari-jari atom semakin ke bawah semakin bertambah. Benar kan nih? Makin ke bawah makin besar, benar. Sehingga energi ionisasi ke bawah makin besar juga. Energi ionisasi ke atas yang besar. Afinitas elektron makin besar, afinitas elektron ke atas makin besar, bukan ke bawah. Unsur makin mudah melepas elektron, benar. Jadi kalau makin ke bawah kan jari-jarinya makin besar. Artinya jarak dari inti ke kulit paling luar itu jauh. Jaraknya jauh. Artinya gimana? Kalau jaraknya jauh berarti elektron di luar itu gampang untuk dilepas kan? Itu aja logikanya.
Makanya jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut 4, ada tabel periodik seperti ini ya, ada unsur-unsurnya juga. Pernyataan yang benar mengenai unsur tersebut adalah, ini harus cek satu-satu ya. Apakah unsur Y punya jari-jari atom paling besar? Y itu di kanan loh. Jari-jari atom yang terbesar itu di kiri. Berarti udah salah. Harusnya si X ya. Yang B, sifat logam X lebih lemah daripada Q. X itu di kiri, sifat logam itu ke kiri kan, makin kuat, berarti X harusnya lebih kuat daripada Q. Salah juga nih. Ingat juga ya, di tabel periodik yang kiri-kiri itu logam, yang kanan-kanan itu non-logam. Q lebih negatif, lebih elektronegatif dibandingkan Y. Mereka satu golongan nih. Apakah yang bawah lebih kuat elektronegativitasnya? Elektronegativitas yang atas yang paling lebih kuat. Salah. Unsur X lebih mudah membentuk kation daripada unsur Y. Oke, ini benar. X tadi kan itu kiri ya. Kiri itu logam. Logam itu gampang melepas elektron menjadi positif. Kalau yang kanan-kanan itu malah gampang menarik elektron jadi negatif. Oke. Yang E, afinitas L lebih kecil daripada Z. Nah, yang atas kan, L lebih atas ya. Berarti harusnya lebih besar. Jadi ini yang kalau bisa dihafal ya. Kapan tahu kanan kirinya itu lebih besar atau kecil, atau bawahnya lebih besar atau kecil, dihafal yang ini ya. Pasti kepakai. 5 dan 6, nomor 5, unsur paling elektronegatif ini paling kuat menarik elektron, sama kayak soal tadi. Berarti cari yang paling kanan. Kecuali gas mulia, ini buang nih kalau 8 tuh. Tadi berarti tinggal 1, 2, 5. Mana lebih kanan? 1, 2, 5. Ya 5. Ini jebakan. Ini gas mulia, helium. Ya, jadi opsi yang tepat yang D. Cari paling kanan. Kecuali 8A. Karena udah stabil. Jadi opsi yang tepat yang D ya. Nomor 6 ada X, nomor atom 4, Y9, Z12. Grafik yang menunjukkan jari-jari atom ketiga unsur tersebut adalah, kita lihat lagi ya. Kita coba susun mereka dalam tabel periodik. X itu 4, 4 itu berarti 2, 2. Baris kedua, golongan 2A. Sinilah si X. Y9, 27. Baris kedua 7A. Sinilah si Y. Z12 282. Baris ketiga 2A. Disinilah si Z. Berarti ingat tadi pattern atau pola dari jari-jari. Ke kiri makin besar, ke bawah makin besar. Z sama X mana lebih besar? Lebih besar Z. Gitu ya. X sama Y mana lebih besar? Lebih besar X. Oke, berarti urutannya udah kelihatan. Z paling besar, lalu X, lalu Y. Y paling kecil. Gitu ya, Z tertinggi, jari-jari. Jari-jari itu kan ini ya grafiknya. Yang atas ya, ini ya, yang garis ke atas ya, ke atas bawah. Cari aja Z paling tinggi. Ini salah, X paling tinggi. Ini mungkin. Ini flat nggak mungkin lah. Jadi B, D, E. Cek lagi, nomor atomnya kan sama semua ya. Nomor atom kan 4, 9, 12. 4, 9, 12. 4, 9, 12. Nah, kita cek lagi, mana tadi ya? X dengan Y tadi ya. X dengan E, X lebih tinggi daripada Y. Ya, carilah di antara B, D, E, X lebih tinggi dari Y. X lebih tinggi dari Y. Y terendah. Opsi yang tepat adalah yang D. Paham ya? Jadi kembali lagi pahami pattern atau pola ini ya. Pastikan kalian bisa tahu posisi mereka di tabel periodik supaya melihat kecenderungan kanan kiri atas bawahnya itu lebih mudah. Lanjut nomor 7, perhatikan data energi ionisasi unsur Y berikut ini. Ada 5 energi ionisasinya ya.
Berdasarkan data label tersebut dapat disimpulkan bahwa Y cenderung membentuk ion apa? Semuanya plus ya, karena energi ionisasi energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Berarti kalau udah melepas menjadi positif. Kalau soal seperti ini, kalau mau cepat ini bisa dikerjakan dalam hitungan detik ya. Lihat saja yang lonjakan terbesar dari mana ke mana. Dari 2 ke 3. Berarti dia pasti akan membentuk 2 plus. Itu aja logiknya ya. Misalnya lah, dia 282. Kulit 1, kulit 2, kulit 3 ya. Kalau mau lepas elektron kan dari yang ini hilang 1 dulu. Jadi 281. Ya, ini tadi ngelepasinnya 509. Mau buang 1 ini kita butuh 979. Lebih besar. Kenapa? 1 ini lebih tertarik ke inti. Gitu ya. Nah, kalau ada 1 yang hilang, sisanya apa? 28. Jadi kulitnya makin kecil. Maka makin lengket ke inti, makin tertarik kuat. Makanya untuk melepaskannya butuh energi yang tinggi. Makanya lonjakannya tinggi ke sini. Nah, jadi dia itu adalah golongan 2. 2 plus. Kalau dari 4 ke 5 berarti 4 plus. Gitu-gitu aja. Dari 1 ke 2 yang lonjakannya tinggi, 1 plus. Gitu ya. 8. Diketahui jari-jari atom beberapa unsur, boron, kalium, natrium, karbon, dan magnesium. Unsur kalium itu yang mana? Gitu. Ini gimana ya? Harus kuasain juga ya posisi mereka untuk unsur-unsur yang familiar. Nggak salah juga untuk dihafal posisinya ya. Seperti ini kalau nggak bisa habis kita. Boron itu di sini. Baru karbon di sini. Lalu ada Na, K, Mg. Ini ya posisi mereka di tabel periodik. Tadi kan yang ditanyakan jari-jari ya. Ingat lagi, jari-jari ke kiri yang besar. Kalau ada atas bawah, ke bawah besar. Artinya paling kiri, paling bawah adalah si K. Artinya cari aja jari-jarinya angkanya dalam Armstrong ini yang paling gede. Berarti yang kelima. Itu ya, ini nggak ada data apa-apa loh soalnya. Jadi familiarin lah yang golongan 1, 2, 7, 8, periode 1, periode 2, periode 3. Oke, opsi yang tepat adalah yang E. 9 dan 10 kita ke soal nomor 9. Diketahui nilai afinitas elektron. 2 buah unsur P dan Q. P-nya negatif, Q-nya positif. Pernyataan yang tepat mengenai kedua unsur tersebut dalam mencapai kestabilan adalah P-nya tadi negatif. Negatif itu artinya mudah menarik elektron. Dia yang kanan-kanan di tabel periodik nih. Lalu juga dia tuh lebih stabil, lebih nyaman di P minus daripada di P doang. Daripada di atomnya. Kalau Q dia kebalikan, dia positif kan. Mudah melepas elektron. Ini yang sebelah-sebelah kiri di tabel periodik. Dia tuh lebih stabil nyaman di Q plus daripada Q. Kita lihat yang A. P lebih mudah melepas elektron, menarik ya, salah. Q lebih mudah menarik elektron, melepas, dibalik nih ya. C konfigurasi elektron unsur P lebih stabil daripada Q, nggak bisa kita tentuin di sini ya. Q minus lebih stabil dari Q, enggak. P minus lebih stabil dari P, yes. Jadi opsi yang tepat adalah yang E, P minus lebih stabil dari P. Terakhir nomor 10, dalam satu periode logam alkali memiliki bla 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 dibandingkan logam alkali tanah. Satu periode itu kanan kiri ya. 1A, 2A. 1A namanya alkali. Sedangkan 2A namanya alkali tanah. Oke, kita tinggal lihat nih, kita tinggal banding-bandingin. Apakah alkali memiliki titik didih lebih tinggi daripada alkali tanah?
Titik didih itu dan juga titik leleh, TD dan TL, itu ke kanan makin besar. Jadi 1A lebih kecil daripada 2A. Jadi kalau katanya 1A lebih tinggi, salah. Sifat basa kebalikan. Ke kiri yang makin besar. Berarti sifat basa 1A lebih besar daripada 2A. Bukan lebih lemah, salah ya. Energi ionisasi lebih besar katanya. Energi ionisasi itu ke kanan makin besar. Jadi energi ionisasi 1A lebih kecil daripada 2A. Bukan lebih besar. Jari-jari polanya ke kiri makin besar. Jadi jari-jari 1A lebih besar dari 2A. Salah. Maka udah pasti jawabannya yang E. Sifat reduktor itu semakin ke kiri ya. Sifat reduktor 1A lebih besar daripada 2A. Reduktor itu gampang mengalami oksidasi. Oksidasi itu kan melepas elektron. Jadi kalau 1A kan melepas elektron 1. Kalau 2A melepas elektron 2 ya lebih sulit. Kan lebih gampang yang kiri. Energi ionisasi yang kiri itu kan lebih kecil daripada yang ke kanannya. Itu opsi yang tepat yang E ya. Oke, selesai ya 10 soal sistem periodik dan penentuan letak unsur dalam tabel periodik. Soal asesmen kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Saya cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Viben Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.